Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang menarik. Kami akan membawakan materi tentang hadis sahih, hasan, dan dhaif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Happy Lovita Yunani. Yang kedua, Hidayah Fatihah. Dan yang terakhir, Muhammad Rifan Lutfi. Pembahasan pada kali ini kita akan membahas meliputi pengertian hadis sahih, hasan, dan dhaif, perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif, macam-macam hadis sahih, hasan, dan dhaif, dan yang terakhir adalah syarat-syarat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pengertian hadis sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata saha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka, hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Pengertian hadis sahih menurut ulama. Hadis sahih menurut Ibnu As-Saleh adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Hadis sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan hadis dengan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak sad. Yang kedua adalah hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu, yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Pengertian hadis hasan menurut ulama. Menurut Imam Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Yang kedua, menurut Abdul Karim, hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui keakuratannya oleh sebagian besar pakar hadis yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan berada di atas hadis dhaif. Yang terakhir adalah pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif biasa dikenal dengan hadis lemah, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Dari definisi di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Perbedaan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Perbedaan hadis sahih, dhaif, dan hasan adalah hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya atau kurang dhabit. Macam-macam hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama, pembagian hadis sahih terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzati dan hadis sahih li ghairi. Yang kedua, pembagian hadis hasan. Sama seperti hadis sahih, hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzati dan hadis hasan li ghairi. Yang ketiga, pembagian hadis dhaif. Hadis ini terbagi menjadi 7, yaitu 1. Dhaif dari sudut sandaran matanya, terbagi menjadi 2, antara lain hadis mauquf dan hadis maqtu. Yang kedua, dhaif dari sudut matanya. Yang ketiga, dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Hadis ini terbagi menjadi 3, antara lain hadis maqlub, hadis mudhrob, dan hadis mushaf.
Yang keempat, do'if dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Terbagi menjadi dua antara lain hadis ma'udu dan hadis mungkar. Yang kelima, do'if dari segi persambungan sanadnya. Yang keenam, berhujjah dengan hadis do'if. Yang terakhir, hadis do'if karena gugurnya rawi. Terbagi menjadi 4 bagian antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dol, dan hadis mu'alaq. Syarat hadis sahih, hasan, dan dhaif. 1. Syarat hadis sahih. 1. Hadisnya musnad. 2. Sanadnya bersambung. 3. Seluruh rawinya adil dan dhalib. 3. Tidak ada syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat darinya. 5. Tidak ada ilah, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat. 2. Hadis hasan. Syaratnya 1. Sanad atau periwayat hadis harus bersambung. 2. Perawinya adalah adil. 3. Perawinya mempunyai sifat labid namun kualitasnya lebih rendah. 4. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqat daripadanya. 5. Bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. 3. Hadis do'if. Syarat-syaratnya 1. Hadis do'if itu tidak terlalu parah kedaifannya. 2. Syarat kedua, hadis itu punya asal yang menaungi di bawahnya. 3. Hadis itu hanya seputar masalah nasihat, kisah-kisah, atau anjuran amal tambahan, bukan dalam masalah akidah dan sifat Allah, juga bukan masalah hukum.